Aku akan sangat merindukanmu. Suara lirih itu membuat Anggi menitikkan air mata. Siapa yang tidak sedih jika harus saling meninggalkan di saat sedang sayang-sayangnya? Jangan menangis, aku takut aku tidak akan bisa melepaskanmu pergi. Tangan besar Rehan menangkap wajah mungil Anggi. Jemarinya mengusap air mata di pipi sang istri dengan hati yang teramat sangat berat. Ini tidak akan lama, aku janji aku akan memberikanmu semua hakmu setelah kau kembali. Sekarang kita turun dulu ya, semua orang pasti sudah menunggu. Anggi mengangguk, Rehan menautkan jemari. Mereka menggenggam tangan ke erat dan mereka pun keluar untuk ikut bergabung dengan yang lain. Sesampainya di dekat kolam renang, semua orang menatap Rehan dan Anggi kagum. Sepasang sejoli itu terlihat sangat terserasi, yang satu tampan dan gagah, yang satu lagi cantik dan masih sangat imut. Akhirnya, pemeran utama kita muncul. Ucap Anjani menarik tangan Anggi membawa gadis itu mendekat dengan yang lainnya. Wah, kau sangat cantik. Balutan gaun hitam di atas lutut dengan lengan panjang juga bando dan kalung pas di leher membuat gadis itu terlihat sangat cantik. Rambut panjangnya dia biarkan tergerai dengan tatanan sedikit bergelombang. Terima kasih nak, kamu juga cantik banget. Aku gimana? Aku gimana? Aku nggak cantik gak? Dita menunjuk dadanya meminta pengakuan dari Anggi. Kau juga sangat cantik, Dit. Cantik sampai orang gede di sudut sana tidak bisa berkedip. Anggi menunjuk Haris dengan dagunya. Dita dan Nafisa ikut melihat ke arah yang Anggi tunjuk. Kak Haris, gumam Nafisa. Pria bodoh itu selalu bertingkah seolah-olah aku tidak pernah ada di depan matanya. Aku ingin lihat apakah dia bisa mengabaikanku atau tidak. Anggi tersenyum mendengar dumelan Dita yang sangat lucu baginya. Iya, Haris memang bodoh, benar-benar bodoh. Otak dan hatinya tidak pernah sejalan. Padahal gelagat dia selalu menunjukkan ketertarikan kepada Dita, namun keegoisannya selalu membuat dia berpikir laku seperti Dita ini tidak berarti untuknya. Dia memang lebih bodoh dari Om Rehan. Anggi berbisik di dekat telinga Nafisa dan Dita. Mereka bertiga terkekeh membuat pria yang sedang mereka tertawakan mengusap telinga mereka yang terasa agak panas. Bro, maaf kita telat. Jalanan macet ketika sahabat Rehan datang dan langsung menghampiri Rehan. Gak apa-apa, acaranya juga baru dimulai kok. Tuh, mereka lagi makan-makan. Rehan menunjuk semua orang yang sedang membincang sembari memakan makanan ringan yang telah keluarganya siapkan. Randy menatap ke satu arah. Gadis yang dia sukai benar-benar ada di sini. Temuilah gadis incaranmu, Ren. Nanti keburu diserobot Reno, ucap Rehan sedikit bercanda. Jika kalian masih bingung kenapa Randy tahu rumah Nafisa kala itu, jawabannya adalah Rehan. Dan laki-laki itu tahu dari istrinya. Sejak awal Randy sudah sadar jika Nafisa adalah orang yang selalu dekat dengan saudara Rehan, yaitu Anggi. Wis, kamu pun gebetan bro, tanya Reno menepuk pundak ke Randy. Bosen lah ngejomblo, sesekali aku juga pengen punya yang kayak kamu. Reno terkekeh, ya sudah pergi sana. Randy masih tidak beranjak, dia menunggu semua orang untuk pergi bersamanya. Seseorang berteriak memanggil nama Rehan. Rehan mengacungkan tangannya, semua orang menoleh ke arah sekumpulan laki-laki itu. Tak terkecuali Nafisa. Suatu hal yang membuat dia tidak bisa berpaling, Randy laki-laki itu di antara Rehan dan teman-temannya. Namun bagaimana bisa, Randy adalah orang biasa sedangkan Rehan. Nafisa yakin jika teman-teman Rehan adalah orang-orang sukses semua. Kenapa telat Mahen? Tanya Rehan menatap Mahen seolah-olah sahabatnya itu telah melakukan kesalahan fatal. Aku kejebak macet, Bri. Tadi ada operasi dadakan jadi nggak bisa datang lebih awal. Gimana acaranya sudah selesai ya? Rehan menggeleng belum. Rehan berjalan ke arah meja panjang yang sudah dihuni beberapa orang. Rehan menarik kursi di samping Anggi, sedangkan yang lain lebih memilih untuk mencari kursi yang menurut mereka nyaman. Kenapa tidak bilang kalau kau datang? Aku bisa menjemputmu, bisik Randy di samping telinga Nafisa. Nafisa hanya tersenyum menanggapi ucapan Randy. Bolehkah aku duduk di sini? Tanya Reno kepada Dita. Dita tersenyum. Tentu saja boleh, duduk di saja. Belum ada penghuninya kok. Haris menatap Dita dan Reno tidak suka. Dia mengunyah makanan di mulutnya seperti sedang mengunyah karet ban. Om, lihat ke Haris itu bodoh kan? Anggi tahu dia suka sama Dita, tapi dia bertingkah sebaliknya. Giliran Dita dekat sama cowok lain, dia kebakaran jenggot, persis kayak Om dulu. Rehan terkekeh mendengar celotehan istrinya. Jika mengingat masa-masa itu, Rehan selalu ingin tertawa. Dia memang sangat bodoh, benar-benar bodoh sampai dia tidak biasa menyadari perasaannya sendiri. Tapi sekarang aku sudah tidak sebodoh dulu kan? Rehan berbisik sembari meraba paha Anggi di balik meja.
Om, Anggi memekik membuat semua orang menatap ke arahnya. Rehan menaikkan alisnya ketika melihat Anggi menatapnya dengan mata yang melotot. Bukannya berhenti, dia malah semakin gencar. Istrinya membuat Anggi panas, dingin, dan ingin langsung beranjak menghindar wajah Rehan yang tersenyum tanpa dosa. Baiklah Anggi, tantangan dari Om. Gadis itu berbisik dan mulai menggerakkan tangan meniru apa yang Rehan lakukan. Bahkan dia tidak segan-segan untuk menyapa si betok yang sudah bertransformasi menjadi belut listrik. Anggi, pekik Rehan tertahan. Apa? Tanya Anggi tanpa suara. Anggi tersenyum melihat wajah Rehan yang sudah memerah padam. Dia yakin Rehan pasti sudah akan meledak. Dia terus menggodanya. Kenapa wajahmu memerah nak? Kamu sakit? Tanya Ana merasa khawatir melihat wajah merah Rehan juga keringat yang bercucuran di pelipisnya. Tidak Bu, Rehan baik-baik saja, ucap Rehan meneguk air putih di dalam gelas sampai tandas. Anggi tertawa puas dalam hati. Mereka berdua tidak menyadari jika Anjani tadi sempat melihat tangan nakal mereka yang tidak sopan itu. Dasar pasangan mesum, gumam Anjani yang masih bisa didengar ayah Jaya. Setelah semua orang pulang, Rehan dan Anggi sudah kembali ke kamar mereka. Pakaian sudah berganti dan kini mereka hanya tinggal tidur. Menikmati sisa-sisa waktu mereka yang tersisa dalam hitungan jam saja. 42 dari sekarang mereka mungkin tidak akan bisa seperti ini lagi. Anggi, kenapa kau tidak tidur? Apa masih nggak nyaman perutnya? Tanya Rehan langsung mengusap perut bagian bawah Anggi di balik celana dari piyama yang sudah dia kenakan. Anggi nggak bisa tidur Om. Anggi takut kalau nanti Anggi bangun Om sudah pergi. Besok nggak usah kerja ya, di rumah aja sama Anggi. Rehan tersenyum. Itu mengejut Anggi beberapa kali. Ya sudah, besok sama lusa aku cuti. Ayah saja yang kerja. Anggi mau main. Mau kemana? Anggi menggeleng. Anggi nggak mau kemana-mana Om. Anggi mau di rumah aja. Di kamar seperti ini meluk Om. Anggi nggak mau berbagi Om dengan wanita lain. Om tahu para wanita itu selalu memperhatikan Om saat kita jalan di luar. Anggi nggak mau Om dinikmati banyak orang. Pokoknya 2 hari ini Om cuman buat Anggi. Rehan kembali menganggukkan kepalanya. Kalau Anggi maunya gitu, gimana kalau besok kita booking kamar hotel saja supaya nggak ada yang ganggu, ucap Rehan menaik turunkan alisnya. Anggi terkekeh. Om itu modus, bilang aja kalau mau main-main sama Anggi. Loh, kok mikirnya gitu? Kan Anggi lagi datang bulan. Ya juga sih, ya sudah bolehlah. Kalau gitu tapi permintaan Anggi akan Om lakuin kan? Iya sayang, kamu tenang saja. Apa yang kamu minta pasti akan dituruti. Nah sekarang mau nonton mau tidur? Anggi mau nonton drama aja. Om bisa tolong ambilkan yogurt Anggi nggak di bawah? Laki-laki itu mengangguk. Dia membantu Anggi untuk duduk bersandar pada tepian ranjang. Tangannya cekatan memencet tombol remote menurunkan layar monitor sebesar hingga muncul layar monitor lipat di depan Anggi. Aku ke bawah dulu sebentar. Jangan lama-lama. Rehan tersenyum sembari mengangguk ketika dia hendak berbalik ponsel di atas nakas. Bergetar Rehan langsung menoleh melihat layar ponsel itu. Menyambarnya sembari melirik Anggi sekilas. Orang kantor, ucap Rehan yang dibalas anggukan oleh istrinya. Seperkiraan detik berikutnya Rehan sudah keluar dari kamar. Panggilan itu dia angkat menempelkan ponsel di telinga lalu bersuara. Hakamura, ayah. Ada apa? Ayah belum sampaikan. Terdengar helaan napas dari seberang telepon. Rehan merasa agak aneh dengan ini. Tidak biasanya Dilian menelpon dirinya di jam-jam produktif bagi suami istri. Jadi begini nak, sepertinya kita harus merubah negara tujuan Anggi. Orang itu, maksud ayah Anthony, dia sudah tahu jika Anggi akan pergi ke Korea. Ayah mendapatkan telepon mendadak darinya. Anthony bilang dia ingin bertemu dengan Anggi walau hanya untuk sekali saja. Padahal ayah sudah bilang jika Anggi adalah anak kandung ayah. Tapi dia tidak percaya. Dia kekeh dan entah bagaimana caranya Anthony mengatakan jika dia memiliki bukti kalau Anggi adalah anak kandung yang selama ini dia cari. Rehan mengepakkan kedua tangannya erat. Bajingan itu berarti orang-orang berpakaian serba hitam yang dia lihat di sekolah Anggi adalah orang-orang suruhan Anthony. Laki-laki tua bangka itu benar-benar tidak punya malu. Baik ayah, terima kasih untuk informasinya. Rehan akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anggi. Ayah hati-hati di jalan. Semoga semuanya berjalan lancar. Nah, ayah hanya berharap jika kalian bisa melewati ini bersama-sama. Om, suara khas itu membuat Rehan menoleh. Dia tersenyum. Saya mengerti. Kita akan melanjutkan pembahasannya lain kali. Sambungan telepon terputus. Kenapa keluar? Rehan bertanya sembari memeluk Anggi. Gadis itu membalas pelukannya tak kalah erat.
Om lama sih, Anggi jadi nggak sabaran. Anggi ikut ya. Gendong Anggi sampai kita naik ke atas lagi. Rehan mencubit hidung istrinya gemas. Memang apa yang tidak boleh Anggi minta? Anggi minta Rehan untuk menggendongnya sampai ke Bandung saja Rehan mau. Asal Anggi tidak capek menyambangi pemberhentian.